Halo, selamat pagi dan siang teman-teman di Cafe 3. Kali ini kita akan ngobrolin berkaitan dengan melakukan produk branding pada pertemuan kelima. Sedikit mulas, pertemuan pertama kita sudah ngomongin tentang branding secara umum, kemudian juga kita sudah mendalami diri masing-masing. Ada yang komentarnya ada banyak, ada yang perlu melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita akan lebih ke aplikatif lagi. Setelah kemarin kita kontak dengan UMKM-nya, kemudian tahu apa produknya, dan pertanyaan-pertanyaan umum seperti, Pak, boleh nggak kalau nggak produk itu jasa? Kalau jasa sih sebenarnya boleh-boleh aja, tetapi nanti akan kesulitan di membuat packaging-nya, membuat produk branding kemasannya. Karena kita butuh itu untuk nanti di UAS, ya, UPM gitu. Nah, saran saya yang ada produknya saja. Kemudian ada pertanyaan lain, Pak, nanti kalau produknya banyak gimana? Iya, gunakan salah satu saja. Jangan maruk untuk semua digarap, jangan. Bukan tugas kalian sebenarnya. Tetapi kita belajar untuk berasal dari satu produk. Ini gimana biar in gitu. Nah, gimana kalau ada produk-produk yang lain? Ya, kita lihat aja kayak McD, KFC itu punya banyak produk gitu. Wendy's juga sama. Kemudian ada Levi's juga sama gitu. Tetapi produk brandingnya beda-beda. Ketika kita ngomongin KFC, cheeseburgernya itu akan berbeda dengan ketika dia mempromosikan spicy chicken gitu misalkan. Atau hal-hal yang lain. Kalian bisa lihat lah konstruksinya. Anak DKV kok nggak pernah memperhatikan kayak gitu tuh perlu dipertanyakan ke DKV-an kalian. Oke, kita masuk ke materi kelima. Hari ini kita akan ngobrolin berkaitan dengan kata kunci dulu gitu. Saya paham bahwa kata kunci ini tidak gampang untuk dipahami secara cepat gitu, dan itu memang perlu jam terbang yang tidak sedikit. Kalian memang diharuskan untuk mengkonstruksi hal-hal yang berkaitan dengan apa sih yang dinamakan branding gitu. Tuh, karena ada istilah nanti brand image, itu adalah imaji brand yang ingin disampaikan. Biasanya ada visual branding di dalamnya. Kemudian ada brand idea. Brand idea ini adalah ide-ide dasar, biasanya berkaitan dengan hal yang filosofis. Kemudian brand promise, itu merupakan janji yang harus kalian tepati untuk sebuah brand kepada konsumennya. Jadi janji apa? Nah, ini biasanya akan ngebangun konstruksi yang lebih dalam di wilayah media aplikasinya atau media promosinya. Kemudian ada istilah lain unique selling point atau USP. Ini berkaitan dengan bagaimana menempatkan produk tersebut itu sebagai titik jualnya itu di apa? Sebagai apakah dia mungkin bakso aci terenak gitu kan? Nasi uduk terenak, kenapa semua makanan ya dari tadi? Lapar ya. Rekaman pagi-pagi kayak gini. Kemudian ada segmentasi atau segmentasinya dia seperti apa, itu akan menentukan tone warna, kemudian menentukan arah brand yang akan digarap. Kemudian ada media branding. Media branding adalah media-media yang digunakan untuk branding. Ada banyak media, termasuk di dalamnya ada upper media yang below the line, upper the line gitu kan. Kemudian ada ambience media, media-media ambience, media-media yang tidak biasa digunakan. Jadi misalkan kalau kalian pernah lihat bagaimana jam itu jadi sebuah media, di media brandingnya menggunakan pegangan KRL gitu kan. Kalau dia megang, oh kayak jam gitu. Nah, itu ambience media. Kemudian ada pintu, itu juga ambience media. Ada banyak media-media yang bisa dipilih untuk branding. Tapi ingat, itu semua hanya media. Justru yang berpengaruh itu adalah bagaimana kita bisa memenuhi janji kita sebagai desainer mengkomunikasikan dari klien ke consumer atau target marketnya. Kemudian istilah lain yang ada adalah promotion, itu promosi. Promosi ini biasanya tekniknya adalah berbeda-beda ya, sesuai dengan ada soft promotion, ada hard selling, ada soft selling. Jadi promotion ini ada banyak cabangnya dan itu bergantung pada strateginya seperti apa. Dan jangan lupa dalam kata kunci itu juga ada konsistensi gitu. Repeat your brand. Karena brand tanpa di-repeat itu ya sama aja menghancurkan brand itu sendiri gitu. Kalian kayak ketemu sama orang yang disayang gitu kan. Kalau kalian nggak konsisten ya tadinya kalem terus yang ke belakang makin cuek, makin nggak perhatian gitu kan nggak konsisten berarti kan.
Nah, itu biasanya dianggap tidak serius, nanti tidak sampai ke jenjang pernikahan. Dan yang paling penting juga adalah istilah consumer target market dan target audience. Sebenarnya ada banyak lagi istilah kayak visual branding, kemudian ada place branding, ada tipe-tipe branding yang lain gitu kan. Tapi itu nantinya akan bisa terhubung kalau kalian memang benar-benar mendalami apa itu brand. Nah, ini yang perlu saya tekankan kembali. Jadi berkali-kali saya pertemuan itu saya selalu menekankan berpikir desain. Berpikir desain itu penting untuk dilakukan. Dari mulai berempati, kemudian mendefinisikan, kemudian mengidekan, kemudian buat prototipe, kemudian mengeteskan ke pasar. Jangan lupa sebuah brand itu juga merupakan produk dari hasil berpikir gitu kan. Dan itu perlu dites. Apakah pasarnya menerima? Penerimanya seperti apa? Gitu. Diterimanya seperti apa? Kalau dari buku Jito Kasilo itu cukup gampang memahami brand nih. Jadi bagi Jito Kasilo itu ada namanya bukunya adalah Komunikasi Cinta. Ya. Tapi itu adalah penjelasan dari perusahaan advertising yang dibahasakan dengan bahasa-bahasa cinta. Jadi brand ini layaknya cara berkomunikasinya seorang lelaki kepada perempuan, gitu kan? Bagaimana perempuan memandang itu namanya kayak melihat dari atas ke bawah itu dinamakan brand image. Kemudian apa yang dibawa itu adalah produknya. Sedangkan apa yang ada di pikiran dari perempuan itu adalah imaji dari si laki-laki. Ya, sebenarnya hampir sama sih seperti itu. Coba kalian carilah kalau pengen belajar sih. Nah, sebelum masuk ke produk branding, saya perlu mengingatkan juga untuk brand sebagai konsep dalam DKV. Yang digarap anak-anak DKV dalam branding itu adalah mengolah konsep, membuat ide yang berkaitan dengan komunikasi visual. Dan itulah kenapa desain komunikasi visual di Indonesia itu sangat berat tugasnya, karena dia beririsan dengan marketing. Nah, branding kan dari marketing. Salah satu tokohnya adalah Prof. Renald Kasali. Itu berkaitan dengan pemikiran-pemikiran branding. Kemudian banyak buku-buku brand itu justru dari ekonomi, bukan dari desain, bukan dari graphic designer. Karena yang dibahas dalam branding itu biasanya adalah cara mengkomunikasikan. Itulah nama judulnya adalah desain komunikasi visual. Nah, bentuk yang dikomunikasikan ini biasanya abstrak. Jadi sesuatu yang orang biasa ngapain sih mikirin kayak gitu kan. Dan memiliki banyak definisi yang berkaitan dengan DKV itu sendiri. FEI, for your information, di luar negeri nggak ada tuh namanya jurusan Visual Communication Design secara spesifik ya. Biasanya mereka kajian, masuknya ke art studies gitu kan. Atau dalam bahasa Indonesianya itu desain komunikasi visual. Biasanya menggunakan istilah desainer grafis, atau di bahasa kita desainer grafis, di bahasa mereka desainer grafik. Ada juga istilah visual communication, kemudian ada creative industry, kemudian ada berkaitan hal-hal yang spesifik berkaitan dari DKV itu sendiri. Jadi kalau periklanan digarap sendiri, advertising, itu ada jurusannya sendiri di bawah PR. Ada juga yang PR yang berfokus ke desain grafis juga, yang dia berfokus untuk membangun. Sebenarnya yang paling dekat adalah itu, tetapi itu di bawah jurusan komunikasi sebenarnya. Tapi di Indonesia masih belum spesifik untuk sampai titik itu. Maka agaknya akan menjadi gampang ketika kalian masuk ke DKV. Karena apa? Karena terdapat banyak alat untuk media aplikasi promosinya. Macam Canva, Logo Maker, Design Evo, Logo Creator, dan lain sebagainya. Adobe juga mengeluarkan. Ada banyak aplikasi-aplikasi. Yang mana mereka semua digunakan oleh siapapun. Mau desainer, mau kalian, mau dia baru belajar, Meteor misalkan. Tapi semuanya itu hanya alat membuat identitas brand yang ingin dibangun sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana posisimu sebagai mahasiswa DKV yang kemampuannya dilampaui oleh alat. Karena kita nggak mungkin bisa melampaui alat kecuali kita konsisten untuk berlatih. Layaknya Lee di Naruto itu, dia harus konsisten untuk melatih taijutsunya. Tapi tetap aja kalah sama Naruto, sama Sasuke gitu kan. Iya, karena memang kerja alat kayak gitu, dia meripit sesuatu yang berdasar pada logika mesin 01010101 dasar komputer gitu. Atau binary, kalau dalam bahasa paling sederhana komputer itu namanya binary. Binary itu hanya mengenal 0 dan 1.
Jadi kalau kalian lihat di HP kalian, lihat di komputer kalian, sebenarnya mereka adalah perpaduan 0, 1 yang sangat sangat kompleks dan sangat banyak. 0 itu ya, 0 itu tidak, 1 itu ya, misalkan. Gitu. Apakah masih perlu menguasai software-software AI, PS, InDesign gitu? Saya katakan sekali lagi bahwa itu adalah alat. Maka kalau dalam bahasa Walter Benjamin, dia merupakan filsuf di tahun 1900-an awal, sejaman sama teman-teman Frankfurt Academy, gitu kan? Dia mengatakan bahwa fotografi yang replika atau yang bisa direplika, desain yang bisa direplika atau karya yang bisa direplika itu akan sangat banyak di tahun-tahun ke depan. Dan itu terjadi di hari ini. Bahwa kita mampu membuat desain, membuat karya seni itu nggak perlu lama-lama. Cukup buka komputer, buka aplikasi, kelar urusan gitu kan. Dan itu yang menjadi masalah. Sehingga yang paling bisa dilakukan oleh orang-orang pemikir, oleh orang yang memang benar-benar mau men-track jalan desain komunikasi visual adalah meletakkan itu sebagai alat. Dan kita harus mencari sesuatu yang jiwanya itu mampu mengungkapkan sesuatu. Jadi kayak kalau brand itu mampu mengkomunikasikan brand itu, mampu mengkomunikasikan rasa, mampu mengkomunikasikan cita-cita, mampu mengkomunikasikan kehidupan dari perusahaan melalui brand. Dan itu adalah tugas dari teman-teman desain komunikasi visual. Gitu. Nah, sebenarnya apa yang bisa dikejar dari DKV itu? Desain komunikasi visual sendiri dalam diskusi-diskusi profesional di Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau ADGI, AIDA juga, itu akhirnya memuat atau meruncing ke satu statement kayak gini. Desain itu tugasnya adalah menciptakan nilai. Sehingga bentuk-bentuk nilai itu kan abstrak banget tuh yang tadi saya katakan di slide sebelumnya. Bentuk nilai itu diciptakan sesuatu yang baru, membuat nilai baru, itulah tugas desainer sebenarnya. Karena everybody is designer today gitu. Semua orang bisa jadi desainer hari ini. Dan itulah yang akan membedakan antara kalian yang lulusannya satu DKV dengan orang-orang yang belajar autodidak ataupun di kursus. Karena di DKV, di S1, di strata 1 kalian diajari bagaimana cara berpikir. Itulah kenapa dari DKV 1, dari DKV 2, DKV 3 itu ditekankan bagaimana membuat mind mapping, bagaimana membuat brainstorm. Kalau kalian masih salah-salah membuatnya, itu akan berpengaruh pada pola pikir kalian. Dan itu menjadi masalah juga untuk masa depan kalian. Maka dari itu, kalau kalian mengerjakan tugas dan itu ada tugas bagaimana mind mapping, bagaimana thumbnail, bagaimana mood board, buatlah dengan sungguh-sungguh. Karena disitulah kemudian ilmu dari DKV itu ngebuat nilai tadi itu dibangun. Mencari nilai-nilai yang baru. Nah, kita masuk ke materi yang hanya satu slide sebenarnya. Tahapan buat product branding. Jadi kita branding sudah ngomongin dari pertemuan pertama sampai sekarang. Itu setelah kemarin kita sukses untuk menghubungi klien, kemudian ngobrol untuk meminta izin. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah pastikan kreatif brief yang kalian memang sudah buat itu mewakili dari UMKM itu. Saran saya, bukan saran sih sebenarnya, nanti tugasnya juga ini sih. Coba untuk ngobrol berdiskusi. Ngobrol berdiskusi itu nggak harus lama, ngobrol itu bisa sebentar, tapi poinnya dapat. Kira-kira kalau kreatif brief seperti ini, cocok nggak ya dengan strategi branding yang akan kalian tawarkan gitu kan? Atau ada ide lain nggak? Gitu. Kalau ada ide lain, ubah lagi strateginya, ubah lagi mind mappingnya. Emang repot Pak? Ya repot lah. Dunia kreatif itu kan, kerja kreatif itu adalah kerja yang paling merepotkan sebenarnya. Karena yang dipekerjakan itu satu tubuh. Dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. Kan disuruh mikir terus kan, mikir kerjaan. Berbeda dengan kerja industri. Masuknya memang jam 8, pulang jam 4. Tapi yang mikirnya cuma jam 8 sampai jam 4 gitu doang. Nah, kreatif apa ya? Kreatif employee ya, kalau dalam bahasanya Bung siapa sih? Martin Suryajaya gitu. Pekerja kreatif itu mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kerja saking bebasnya. Jadi ketika mandi ya kepikiran, makan juga kepikiran, tadi brandnya gimana gitu kan.
ya memang itu yang harus ditukar. Makanya akan sangat banyak sekali resource yang habis untuk itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mulai brainstorm produknya dan membuat mind mapping. Kalau udah sepakat nih creative briefnya kayak gini nih, gitu kan. Kemudian buat juga mood board-nya. Mood board berkaitan dengan produknya, berkaitan dengan brand-nya. Nah, setelah mind mapping dan mood board jadi, mulai membuat thumbnail, gitu kan. Thumbnail ini bukan hanya sekedar thumbnail di logo yang morfologimetrik, bukan hanya itu. Thumbnail bisa apapun, bisa kalian membuat kreasi baru, kemudian juga membuat elemen-elemen baru, gitu kan. Dan sketsa strateginya seperti apa. Kalau itu masuk ke online itu seperti apa, mau masuk ke IG, TikTok, kemudian apa, segala macam. Kemudian kalau dia offline, dia masuk kemana. Dan kenapa, itulah yang harus dijawab sebenarnya. Jadi sketsa yang dibuat itu bisa berupa mockup aplikasi media, tetapi tidak keluar dari ide yang sudah ditetapkan di awal pada creative brief. Hasilnya adalah proses mencari thumbnail, membuat sketsa kasar, menyusun lalu berpikir strategi branding yang akan dilakukan. Jadi banyak banget dong Pak yang harus dilakuin. Perlu diingat lagi tadi presentasi sebelumnya. Ingat, setiap orang hari ini bisa membuat branding dengan aplikasi. Mau kalah dengan aplikasi. Itu menjadi motivasi sebenarnya. Kalau kalian mau benar-benar mendalami desain komunikasi visual. Tugas desainer komunikasi visual adalah mengkomunikasikan sesuai dengan keinginan klien, tapi juga perlu mempertimbangkan kemauan market. Nah, itulah juga perlu pada creative brief kalian harus menentukan siapa target market kalian, bagaimana habit mereka, ditunjukkan di mood board, ditunjukkan nanti di mind mapping. Ya, sorry ada paket. Oke, langsung. Tugas desainer itu adalah mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan keinginan klien, tapi juga perlu mempertimbangkan kemauan pasar kayak gimana. Sehingga mengikuti pasar itu penting juga, gitu. Mempertimbangkan. Wah, belum. Nah, nugas lah, masa pusar yang mulu kan gitu kan. Kapan belajarnya gitu kan. Tugas kali ini cukup agak berat karena filenya adalah video. Kemudian isi dari videonya adalah berkaitan dengan UMKM itu. Kemudian kalian diharuskan untuk membuat wawancara kepada pemiliknya atau yang memiliki otoritas di dalamnya, mau dia humas kayak HR kayak whatever gitu kan, ngobrol berkaitan dengan creative brief yang sudah kalian buat. Jadi dari creative brief itu silakan untuk dikonsultasikan kepada mereka, kemudian kalian bisa rekam, kalian bisa menggunakan Zoom seperti ini, atau kalian juga bisa menggunakan WhatsApp chat, atau kalian bisa bertemu langsung, merekam berdua, gitu, ngobrolin. Kemudian setelah rekaman itu, kemudian kalian diharuskan juga untuk membuat mind mapping-nya. Mood board, thumbnail, sketch kasar, perencanaan media, mau digital mau manual dipersilahkan. Karena masing-masing dari kalian punya spesifikasi tersendiri. Ada yang saya lihat manualnya bagus, ada yang saya lihat digitalnya juga bagus, ada yang saya lihat dua-duanya nggak bisa gitu. Itu yang perlu dilatih. Jelaskan ke saya melalui video gitu kan, berkaitan dengan itu semua. Dari hasil wawancara kalian sertakan, kemudian dari creative brief kalian sertakan, sampai ke perencanaan media dan aplikasi produk brandingnya seperti apa gitu kan. Nah, durasinya minimal 3 menit, jadi cukup gampang menurut saya. Nggak harus SHD atau 4Key, nggak perlu, atau 8Key misalkan, nggak perlu. Yang penting isinya itu jelas. Diupload ke YouTube, diupload ya, bukan dikirim ke saya videonya, tapi diupload ke YouTube. Kalau kalian malu untuk tidak publik, ya dibuat tidak publik, kemudian linknya dikasih ke saya. Kalau YouTube kan pasti pada punya kan banyak YouTuber sekarang. Deadline adalah hari Minggu tanggal 17 Oktober. Jadi dari video ini diupload seminggu sebelumnya. Jadi di hari Sabtu kalau nggak salah. Sabtu. Insya Allah Sabtu udah tampil dan kalian sudah bisa melakukan itu. Kemudian susunan video bebas. Yang penting memuat proses kreatif di samping. Begitu teman-teman. Semoga sukses untuk ngebuat videonya. Pertemuan minggu ini sepertinya akan menjadi minggu yang berat, tapi memang harus kalian lewati. Tetap semangat dan terima kasih.